Siapa menyangka jika akhirnya semua ini terkabulkan? Siapa sangka setelah semua yang saya lewati, jika saya sering dengar orang mengatakan, cintailah tubuhmu sendiri. Omong kosong. Betapa dulu saya sangat membenci tubuh ini. Apa salah saya? Usia 6 tahun, suatu hari saya dibentak oleh ayah saya karena terlalu banyak bermain pasaran dengan teman-teman. Hanya bermain pasaran, masak-memasak, saya diseret oleh ayah saya ke sumur, dipaksa jongkok, lalu kemudian diguyuri air berember-ember hingga bibir saya biru. Hingga ibu memohon agar ayah melepaskan saya. Apa salah saya? Semakin hari semakin tumbuh umur saya. Semakin saya tak berharga di hadapan ayah dan 2 saudara laki-laki saya. Mereka sering memperlakukan saya dengan kasar. Bahkan ketika ibu sedang tak ada di rumah, muka saya pernah diludahi oleh kakak saya dengan riak yang kental. Ayah saya ingin anaknya seperti yang ia harapkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ayah saya memang orang kasar. Mungkin saja itu karena darah satrianya dan kebiasaannya memegang pistol. Ayah saya orang biadab. Tampak tak pernah mengenal keindahan. Tentu saja, mana mau ia membaca sastra. Ia tak bisa memahami buah kalimat yang mengatakan bahwa anakmu bukanlah milikmu. Bisa saja mereka mirip dirimu. Tetapi jangan menuntut mereka jadi sepertimu. Kaulah busur dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Berikanlah rumah untuk raganya. Tetapi saya tak mengerti kemudian dengan syair itu. Berikanlah rumah untuk raganya. Tidak. Saya tidak mengerti. Dan seseorang boleh tidak setuju dan tidak mengerti dengan pendapat orang lainnya. Bagaimana mungkin? Bahkan raga ini pun juga milik saya. Apalagi jiwa. Tetapi semakin bertambah usia, semakin ayah saya seperti setan. Pernah suatu hari rekan sejawat ayah saya ramai-ramai berkunjung. Laki-laki semua.
Mereka menuang minuman dari botol yang baunya sangat tidak enak. Merokok, bahkan bicara keras-keras. Saat itulah saya sama sekali tidak diperbolehkan keluar dari kamar. Jika saya sampai keluar, ayah mengancam akan menggantung saya. Jadilah selama berjam-jam sampai tamu pulang dan ayah pergi, saya menangis di pelukan ibu. Itu pun ditambah 2 saudara laki-laki saya yang dengan sengaja membuka pintu kamar hanya untuk menjulurkan lidahnya dan mengucapkan kalimat yang menyakitkan. Dasar perempuan! Cengeng! Genit! Cicik! Ibu melempar mereka dengan bantal. Perlakuan ayah dan 2 saudara laki-laki saya itu sama saja mengumumkan keadaan saya. Jadilah kekerasan itu akhirnya menular di tengah kampung. Mungkin saja saya menggemaskan buat mereka. Itu jika mereka boleh jujur. Menggemaskan dan menjijikkan. Apakah 2 hal itu sesungguhnya satu tapai dalam sekeping mata Allah? Mungkin juga. Itu mungkin yang kemudian terjadi dengan perilaku sadis. Juga kekerasan dalam seks. Ya, itu yang kemudian saya simpulkan setelah kemudian sejauh ini saya menyempurnakan diri. Suatu senja, saya keluar rumah untuk bermain. Tetapi tak satu pun dari anak-anak itu saya temui. Mungkin mereka memang sedang pergi. Atau kemungkinan disembunyikan oleh orang tua masing-masing supaya tidak tertular dengan penyakit saya. Ketika saya berjalan menuju pulang melewati pos ronda samping musola, tiba-tiba sebuah sarung memerahkan kepala saya. Disusul tawa riuh para pemuda kampungan itu menggendong paksa saya masuk ke pos ronda. Seorang memegang tangan kiri saya. Seorang lagi memegang tangan kanan saya. Yang lainnya memegang kaki kanan saya. Dan yang lainnya lagi memegang kaki kiri saya. Apa yang bisa saya lakukan coba? Saya menjerit-jerit. Tetapi bahkan mereka menyumpal mulut saya dengan sarung. Di tengah derai tangis tak berdaya. Dan ketika semuanya berakhir, saya
saya merasakan sesuatu basah lengket keluar dari kemaluan saya. Bukan pipi, sampah. Sampah, bukan pipi. Dan anehnya, ketika saya berjalan menuju pulang untuk mengadu kepada ibu saya, sebab hanya dialah surga dalam hidup saya. Ketika saya tidak berasa sebagai manusia, bahkan binatang yang diambil dagingnya pun bukan. Bukan. Sampah. Ya, mungkin saja saya memang ditakdirkan sebagai sampah. Dan ketika saya menuju pulang untuk menemui ibu saya, ayah saya justru marah dan berteriak-teriak. Apa juga aku bilang? Anak cacat ini jangan diumbar keluar rumah. Mendatangkan aib, memalukan. Apa salah saya? Saya tak pernah minta dilahirkan, apalagi jadi seperti ini. Semua terjadi karena saya ada begitu saja. Apa salah saya? Suatu hari, ledakan itu pun terjadi. Ayah dan ibu bertengkar hebat. Ibu tampaknya seperti orang lemah. Ia dalam posisi bertahan. Sementara ayah berteriak-teriak hingga tetangga kanan kiri berkumpul di sekitar rumah. Entah apa salah saya. Tiba-tiba ayah saya mengejar saya dengan pisau terhunus. Ibu saya berteriak-teriak histeris menyuruh saya lari. Saya pun lari sebisa saya hingga saya tak bisa melihat rumah, ayah, atau bahkan ibu dan saudara laki-laki saya. Dua hari kemudian, ibu menemukan saya di tempat favorit saya bersembunyi. Rumah kosong di tengah ladang. Selama 2 hari itu pula, perut saya tidak kemasukan apa-apa. Ibu saya dengan rambut taut-tautan, mata bengkak oleh tangis, pakaian seadanya, memeluk-meluk erat tubuh saya lemas sambil menangis. Saya tak pernah melihat ibu saya serapuh itu. Ia katakan dalam tangisnya, "Kamu anakku yang dititipkan Allah kepadaku. Sebentuk apapun kamu, secacat apapun kamu, kamu adalah titipan Allahku." Sungguh, saya seperti mendapat kekuatan yang entah dari mana asalnya. Saya baru menyadari bahwa ia bukan sekedar ibu saya seperti yang ia katakan.
Saya tertegun tak dapat bicara. Tetapi terasa ada suatu kesadaran yang kuat. Entahlah bagaimana saya menjelaskannya. Sejak saat itu kami pergi meninggalkan rumah. Ibu mengajak saya kembali ke rumah nenek. Tetapi sayangnya dunia ini sudah tersetel sedemikian rupa tidak adil kepada orang-orang seperti saya. Kekuatan yang saya dapatkan pada malam ketika ibu menemukan saya itu malah menjadi dorongan saya untuk pergi. Di saat yang tepat, saya menemukan orang yang kemudian mengambil saya sebagai anak. Ia tak lebih orang seperti saya. Ialah yang memberikan saya pendidikan sehingga otak dan seluruh pribadi saya terlontar jauh ke angkasa ilmu pengetahuan. Ialah sosok ibu kedua saya yang mengenalkan saya pada biografi Lily LB, Piada Intafong, Nina Pon, Alicia Liu, Lesion, dan lain-lainnya. Ia yang membuat saya melek hukum. Ia yang membuat saya mengerti hingga seorang presiden dari negara besar menerima orang-orang seperti saya dalam tugas ketentaraan dan kepanduan. Meskipun tetaplah menjadi bahan pertentangan. Sayangnya, atau mungkin bukan sayangnya, kemarin sore saya mendapat telepon dari ibu saya yang mengabarkan bahwa ayah saya telah terkena stroke. Seluruh tubuhnya kaku, bahkan mulutnya tak jelas mengucapkan kata. Tetapi yang paling membuat saya tersentuh, konon di dalam ketidakjelasan pengucapannya, ibu saya bisa menerjemahkan kata-kata ayah. Ia banyak menyebut nama lama saya sambil menangis. Amayanto, Amayanto. Meski mungkin tak sejelas itu, Marsianto sudah mati ya. Ia sudah mati beberapa tahun lalu di tangan dokter operasi bedah plastik. Yang ada sekarang Marsipedia, Marsipedia. Dari Mars menuju Venus, Marsianto sudah mati, Pak. Yang ada sekarang Marsipenia. Jangan mendorong saya untuk membenci tubuh saya sendiri. Sekarang saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Seperti kehidupan yang sesungguhnya memaui saya.